Bro, gue nggak rela kalau lo terjebak toxic masculinity. Gue nggak mau kalau lo, saudara-saudara seperjuangan gue, jadi cowok yang maskulin tapi jahat. Dampak paling buruk dari toxic masculinity adalah lahirnya pria-pria yang kuat, kaya, pintar, tapi zalim dan jahat. Hidupnya penuh kebencian, menghisap darah orang-orang yang lebih lemah, merusak dan mempermainkan wanita, menghancurkan alam dan peradaban manusia, bahkan jahat ke diri sendiri. Ingat bro, hidup gak cuma di dunia. Toxic masculinity, cepat atau lambat, akan menghancurkan diri lo sendiri. Jadi, gimana caranya biar gak jadi cowok kayak gini? Pertama, saat lo mau berubah jadi pria yang lebih baik, jangan ngelakuin itu dengan dasar kebencian. Kebencian sama cewek yang udah ninggalin lo, kebencian sama orang-orang yang meremehkan lo, atau kebencian ke Tuhan dan dunia yang lo anggap gak adil. Kenapa? Karena kalau lo lakuin atas dasar kebencian, mungkin lo akan jadi punya motivasi untuk jadi lebih baik, jadi lebih semangat untuk improve diri, tapi sekalinya lo berhasil jadi lebih kuat, lo akan punya keinginan untuk balas dendam. Awalnya balas dendam ke orang-orang yang nyakitin lo, terus habis itu balas dendam ke orang lain yang punya sifat yang sama. Lama-lama, lo jadi menikmati balas dendam, menikmati menyakiti dan melukai orang lain. Lo bisa jadi incel pembenci wanita, bisa jadi misoginis, yang lebih parah, jadi penjahat yang menghancurkan hidup orang banyak, menghalalkan segala cara buat keuntungan pribadi. Solusinya gimana? Ada di poin kedua. Poin kedua adalah lo memastikan self-improvement, perbaikan diri yang lo lakuin, didasarkan oleh rasa ingin menolong, bukan rasa benci. Terutama saat lo lihat diri lo yang masih lemah, malas, payah, low value, kecanduan COLI 5 kali sehari. Jangan benci sama diri lo bro, tapi berusahalah untuk menolong diri lo yang masih payah tadi. Kalau lo menggunakan kebencian ke diri sendiri untuk jadi lebih baik, yang ada, lo bisa melukai diri sendiri, depresi, bahkan suicidal. Dalam proses self-improvement, lo gak akan bahagia ngejalaninnya. Lo akan cepat menyerah, dan kalaupun berhasil, besar kemungkinan lo akan jadi cowok yang penuh kebencian. Tapi, kalau lo ngelakuinnya dengan kesadaran buat menolong diri lo yang masih lemah, lo akan ngelakuin self-improvement dengan rasa tanggung jawab. Rasa pengen berhasil bareng, pengen bisa menguatkan, dan dalam prosesnya, lo gak akan merasa sendirian, akan lebih kuat dalam berjuang. Parahnya nanti, makin bisa kelihatan saat lo udah makin kuat bro. Cowok yang kuat dengan kebencian, ketika ngelihat orang lain yang lebih lemah, justru akan membenci, meremehkan, bahkan mengambil manfaat dengan cara-cara jahat. Saat lo ngelihat dunia yang penuh dengan ketidakberesan, kelemahan, bahkan kegilaan, kayak feminisme yang radikal, pejuang hak asasi palsu yang pengen para pria jadi lebih lemah, emang nyebelin, bikin gemes dan kesel. Tapi, lo nggak pengen menghancurkan mereka. Lo justru ingin sebisa mungkin menolong dan meluruskan lagi kaum yang belok-belok ini. Gimana dengan perjuangan yang lo lakukan, kaum-kaum lemah, jahat, dan belok-belok ini bisa jadi sadar atas kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang benar. Cowok yang jadi kuat atas dasar ingin menolong, saat lihat orang lain yang lebih lemah, akan berusaha juga bikin mereka jadi lebih kuat, jadi lebih baik kualitas hidupnya. Sorry bro, kalau gue kedengerannya naif, idealis banget tentang hari ini. Tapi gue merasa, ini harus gue sampaikan ke lo, selaku saudara seperjuangan. Karena cowok-cowok kayak inilah, yang bisa mengubah dunia jadi tempat yang lebih baik. Dan gue percaya, lo adalah satu di antara mereka bro. Kesimpulannya, kalau lo nggak mau terjebak toxic masculinity, pastikan saat lo berjuang untuk lebih kuat, saat lo berusaha mengembrace masculinity, jangan lakukan atas dasar kebencian, tapi lakukanlah dengan keinginan untuk menolong. Keinginan untuk menolong diri lo yang masih lemah, untuk jadi pria yang lebih kuat dan lebih baik. Salam my Philly man, semangat bro.